Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menyeret mantan Direktur Pollinema berlanjut. Melalui pledoi mantan Direktur Pollinema, Awan Setiawan membantah tudingan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pollinema. Persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan milik Pollinema Malang terus digelar estafet. Kali ini, giliran tim hukum mantan Direktur Pollinema, terdakwa Awan Setiawan membacakan pledoi dan meminta agar kliennya tersebut dibebaskan dari seluruh dakwaan. Pledoi yang dibacakan oleh tim hukum Awan dari kantor Edan Lau menerangkan proses pengadaan tanah seluas 7.104 meter persegi oleh Pollinema termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil yang sah secara regulasi. Hal itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 yang memperbolehkan pengadaan tanah dengan luasan di bawah 5 hektar dapat dilakukan melalui pembelian langsung dengan mengedepankan musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi. Selain itu, keabsahan transaksi jual beli tanah tersebut telah diperkuat melalui sejumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut menyatakan bila akta pengikatan jual beli antara Pollinema dan pemilik tanah sah. Tim kuasa hukum juga menilai unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti secara nyata, sebagaimana dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pledoi disampaikan oleh pihak kuasa hukum terdakwa Awan Setiawan, dengan tegas, pihak kuasa hukum menekankan tidak adanya niat jahat atau mens rea maupun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam perkara tersebut. Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, tim kuasa hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim menyatakan terdakwa Awan Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga meminta majelis hakim membebaskan Awan Setiawan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan harkat serta martabatnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara. Ya belum ditandatangani akte jual belinya, wong Pollinema belum bayar lunas kok. Maka sebagai pengikatnya adalah membuat PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli itu di samping dia menjual tanah bunyinya, luas harganya di dalamnya, lalu kemudian tertulis juga berapa lama dia bayar. Itu kan terminnya 3 tahun itu. Kan pakai termin dia pembayarannya sampai lunas 40 miliar sekian, itu bukan tunai. Kalau itu dibelikan tunai sekarang ya keluarlah akte jual belinya kan gitu. Wong belum lunas. Kalau orang membeli belum lunas sudah ditandatangani akte enggak jadi bayar nanti. Kurang berapa? Kan separuh. Kurang separuh. Ya 20 miliar sekian. Karena semestinya berakhirnya kan tanggal tahun 2023. Kan tahun 2000 kan, berakhirnya 2023 dia. Tapi kan sistem termin. Termin keempat dia kan tidak bayar Pollinemanya. Begitu terdapat pergantian rektor yang baru, maka rektor yang baru tidak mau bayar. Dia kan tidak benar rektor yang baru itu. Kenapa dianggap tidak benar? Dia yang tidak mau bayar. Padahal anggarannya sudah masuk DIPA. Artinya anggarannya sudah ada di sana. Gitu. Tinggal bayar. Lalu dia mengirim surat ke Dikbud, ke Menteri. Mengirim surat ke Menteri, mempertanyakan tentang tindak lanjutnya. Lalu kemudian oleh Menteri itu kan diaudit. Diaudit oleh menteri itu hanya menyuruh melengkapi dokumen. Semuanya sudah dilengkapi. Tapi audit dari kementerian itu tidak mengerti tentang penggandaan tanah. Pengadaan tanah seperti apa dia tidak tahu. Pembebasan lahan yang kecil begini oleh peraturan pemerintah itu diperbolehkan sebagaimana yang ada di dalam ringkasan itu diperbolehkan karena skala kecil. Inti pokoknya adalah musyawarah. Simon Alfredo melaporkan.